Halo guys, welcome back to another daily coding videos dari dosen coding, dan sekarang kita lanjutin lagi dengan video selanjutnya di mana kita udah sebelumnya sudah bikin ya login, yang kemudian ini sudah nyimpen token gitu ya, application tokennya disimpan di sini ya. Nah, sekarang kita mau improve lagi dan refresh lagi ya ingatan kita tentang proses membuat Flutter block-nya. Nah, sementara ini si JWT-nya itu ya masih disimpan di sini ya. Nah, gimana kita mau membuat JWT lagi untuk membuat Flutter block lagi untuk mengakses si JWT ini di halaman yang lain, di halaman yang berbeda. Karena di codingan yang sekarang bloknya adanya di halaman login. Nah, ini tetap nanti kita akan pelajari dan kita review lagi pelan-pelan background kenapa kok kita membuatnya pakai blok dan kenapa bloknya itu seperti apa gitu ya. Di video-video sebelumnya saya sudah ngasih step by stepnya. Nah, sekarang saya coba ngasih lagi step by step tapi yang in practicalnya gitu ya teman-teman ya. Nah, ada yang satu konsep yang perlu diingat lagi adalah tampilan itu adalah function dari state. Jadi tampilan ini tergantung dengan state. Jadi state-nya apa akan menentukan tampilannya apa. Kemudian event ya adalah yang menyebabkan perubahan state. Kemudian ketika ada perubahan state, ketika ada event, kita akan melakukan sesuatu dan merubah state, mengemit suatu state baru. Itu di mana dilakukan? Itu terjadi di codingan ini ya. Di codingan block. Jadi ada login block, maka nanti di login block inilah kita mendeteksi event, kemudian kita mengemit state. Jadi ingat, di block kita mendeteksi event, kemudian mengemitkan state. Jadi kita tidak melakukan if state di sini, ya, kita nggak ngecek state apa-apa di sini. Tapi kalau di main Dart, di tampilannya kita ngecek state-nya apa. Jadi state itu di if cuma di dalam tampilannya saja. Kita cuma ngecek state ketika kita ada di halaman Dart yang untuk tampilan. Sementara untuk logiknya kita tuh ngecek eventnya apa, kita lakukan something, kita lakukan sesuatu kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba ingat-ingat lagi. Nah, gimana caranya kita menentukan sebuah blok itu ya. Nih, contoh kasusnya. Yang ada di sini adalah ini ada screen gitu ya. Tampilan awalnya seperti ini. Jadi biasanya nanti teman-teman akan dapat dari klien itu tampilan awal itu gini mas. Nanti dia ngasih ngasih prototype Figma lah atau apa gitu ya. Kemudian nanti dia kalau lagi loading dia kayak gini mas. Terus nanti kalau dia sukses dia akan ke sini mas. Terus kalau dia gagal dia munculnya kayak gini. Nah, biasanya kalau klien yang sudah agak melek dengan IT dia bakal ngasih tampilannya. Nah, biasanya kita pegang lagi nih, balik ke sini. Tampilan itu terwakilkan atau diwakili oleh state. Nah, contoh nih tampilan login biasa gitu ya. Ini berarti kita namakan state-nya apa? State-nya adalah kita namakan login inisial. Terus ini tampilan ini bisa berubah kalau ada apa? Kalau ada tombol login diklik. Maka ini adalah event. Jadi semua aksi ya yang dari user itu pasti masuk jadi event. Nah, ini jadi event, ini jadi state, ini jadi event, kemudian dipindah ke sini. Si event ini itu nanti akan mengemit sesuatu. Mengemit apa? Login in progress. Nah, makanya di sini nanti ada ya. Jika eventnya itu login button press, kita akan mengemit login in progress. Terus, kalau login in progress terus ngapain gitu kan? Muter-muter, nih keluar spinner. Terus, kalau sudah keluar spinner, dia ngapain? Dia ngecek ya. Login, kemudian nyimpen token. Kalau berhasil ya, kalau satu coding block ini berhasil, dia akan mengemit login sukses. Oh, dia akan pindah ke login sukses. Di mana login sukses ini kalau di-emit dia akan pindah halaman. Nah, kayak gitu ya. Kalau gagal dia akan mengemit login failed. Nih. Udah. Nah, dengan modal ini gitu ya, teman-teman. Kita sudah bisa bikin bloknya. Pertama, kita bikin bloknya dari state-nya dulu. Nah, state-nya ini apa? Nih. Ini adalah login state. State yang kita dapat apa? Login inisial, login
in progress, login sukses, sama login failed. Berarti ada 4. Maka kita buat 4 kelas. Login inisial, login sukses, login failed, dan login in progress. Masing-masing kelas punya data. Nah, datanya ini terserah. Tergantung dengan kebutuhan kita, makanya bisa ditambahin di sini. Nah, kita lihat di sini, datanya apa yang berubah? Di sini nggak ada berubah apa-apa gitu ya. Cuma ada spinner aja. Spinner ini masalah tampilan, jadi nggak ngaruh. Kemudian apalagi? Oh ini error message-nya apa? Nah, berarti di sini keluar adalah message. Kita bikin message-nya di sini. Kemudian nanti kalau ke sini adalah berhasil login. Nah, loginnya ini berhasil. Oke, loginnya berhasil, dia ngapain gitu ya. Udah, seperti itu aja. Nah, kalau sekarang kita mau pindahkan di halaman lain ini, nah ini muncul gini. Nah, nanti akan jadi muncul lagi tampilan nih, biasanya permintaan dari user. Tampilannya gimana? Awalnya akan muncul ini, terus nanti akan muncul spinner gitu kan. Terus nanti muncul token. Atau kalau misalkan tokennya nggak dapet, dia akan muncul error message. Misalnya mintanya seperti ini ya, kita sederhanakan aja. Misalkan mintanya seperti ini, maka teman-teman bagi dulu jadi state. Jadi tampilan itu sama dengan state. Sesederhana itu aja mikirnya. Tampilan pasti jadi state. Apa yang menyebabkan tampilan berubah? Event. Kemudian event inilah yang akan mengemitkan state baru. Ya, bergantung dengan business logicnya kita. Nah, sekarang berarti ada apa aja nih? Oh, ini inisialnya, awalnya kayak gini. Kemudian ketika loading muncul spinner. Ketika sudah selesai muncul token. Kalau gagal muncul failed. Nah, apakah semua state itu akan seperti ini? Itu nggak mesti ya, teman-teman. Dan nggak semua state itu kayak begini. Ada inisial, ada loading, ada loaded, ada failed. Nggak mesti kayak gitu. Jadi tergantung dengan kebutuhan tampilan yang diminta. Kemudian ada event namanya get token. Tapi teman-teman lihat di sini ya. Eventnya ini nggak ada tombolnya, nggak ada apa-apanya. Event ini ternyata bisa juga selain dari user, bisa juga kita invoke secara program, secara codingan. Nah, nanti kita bakal ketemu gimana cara menginvoke ini di proses ngodingnya. Tapi in background basicnya ya, kalau kita pakai Flutter Block terutama, ya setiap tampilan itu akan mewakili state, setiap input dari user akan mewakili event, dan setiap event akan mengemit state baru. Nanti tergantung logika bisnis prosesnya seperti apa. Apakah dia akan mengemit yang sukses atau nanti dia akan mengemit yang gagal. Tapi pada dasarnya setiap tampilan gagal dan tampilan sukses itu diwakili oleh sebuah state. Sama ya kayak gini. Nah, ini dulu di video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa join WhatsApp community, join Discord community, juga bisa support saya lewat jadi member. Semua video ini sudah saya rekam duluan, dan semua yang jadi member akan dapat video ini duluan daripada yang lain. Walaupun nanti semuanya akan public juga, tetapi nanti kedepannya akan saya buatkan video yang khusus cuma member aja. Oke, thank you, see you in the next videos.